Di saya dinamakan pia-pia, terus apa lagi, tipeng, bala-bala. Oke, teman-teman, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di 7 Tanya di segmennya cerita kampung saya. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi habis mandi, sarapan. Oke, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini, sebentar. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta mengenai makan di kampung. Apa aja tentang makan di kampung saya? Mari kita bahas. Oke, teman-teman, makan menjadi sesuatu atau sebuah kebutuhan bagi setiap makhluk, tentunya termasuk manusia, dan itu tidak mengenal di kota ataupun di kampung, ya tetap kita butuh makan. Hal pertama yang cukup menarik gitu di kampung, penyebutan istilah makan aja ada banyak sekali macamnya. Seperti kita ketahui, bahasa Sunda itu ada yang dinamakan undak usuk basa. Jadi kalau di bahasa Indonesia makan, ya makan udah, ke orang tua makan, dipakai untuk anak juga makan, dipakai bahasanya untuk orang lain makan, untuk teman sebaya makan. Kalau di Sunda itu ada beberapa macam penyebutan untuk makan saja. Misalkan ada dahar, ngeda, tuang, babado, jajablok, madang, terus dan ini penyebutannya tergantung tingkat usia dan juga tergantung tingkatan yang dihormati gitu. Misalkan ke orang tua nggak mungkin Pak Madam heula, nggak mungkin paling Pak Bade Tuang, Pak Bade Dahar, atau sekarang lebih general itu Mam ya di Sunda itu. Jadi ya ke mirek mam heula, Pak Bade mam heula gitu. Jadi itu dari bahasanya saja beda penyebutan untuk tiap-tiap tingkatan begitu. Berarti kalau untuk temen misalkan geus padang acan gitu kan, itu simpel. Kalau untuk basa-basi, misalkan ada orang lewat, kita lagi bangun rumah, terus juga si tukangnya makan gitu ya, misalkan nawarin makan, itu cukup tadi mah ngopi ya, gitu. Biasanya nawaran gitu. Kalau di daerah saya, gimana di daerah Anda? Di kampung saya itu, di daerah saya itu, makan itu fungsional, bukan seremonial. Artinya apa? Di saya itu nggak mengenal makan harus berapa kali sehari, harus makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, enggak. Gimana laparnya aja. Mana laparnya ya makan. Ada yang sehari sampai 5 kali, ada yang cuma 2 kali. Yang penting perut kenyang, terus juga nggak lapar lagi itu. Jadi nggak ada seremonial pagi sarapan itu. Ada juga yang nggak sarapan, ada yang milih nggak sarapan, seperti yang sebelumnya saya ceritakan di video pagi di desa saya itu kan. Kalau pagi-pagi kan ibu-ibu nyari makanan di luar, nyari makanan sarapan, dan itu bebas mau anaknya sarapan mau enggak gitu ya, masih sebebas itu. Ada juga yang terbiasa tidak sarapan begitu. Jadi bukan seremonial, tidak harus makan siang terus kumpul makan, enggak. Siapapun lapar ya makan selama makanannya ada. Berikutnya, karena tadi makan itu fungsional bukan seremonial, maka peran meja makan juga
hanya sebagai formalitas saja gitu. Meja makan itu hanya tempat nyimpen makanan. Misalkan saya nyimpen teman nasinya sama nasinya di sana gitu. Jadi nggak ada orang di kampus saya, ya ada sih, nggak semua ya, tapi kebanyakan itu tidak terlalu memprioritaskan meja makan gitu. Meja makan ya udah nyongcol aja ada gitu tempat nyimpan makanan. Nah terus kita itu makan ya di mana aja, nggak ada tuh misalkan makan siang kita ngumpul di satu meja, enggak. Saya aja contohnya ketika mau makan gitu ya, ambil lauknya di meja makan, terus ya makannya dimanapun, kadang di ruang tamu, kadang di kamar, kadang sambil nonton TV, kebanyakan sambil nonton TV begitu. Jadi di mana ada TV-nya di sana makan gitu kalau di kampung saya. Jadi jarang tuh kayak yang di TV atau kayak yang di sinetron ngumpul acara di meja makan, bapaknya memimpin terus ibunya menyendok nasinya. Ya mungkin ada beberapa keluarga yang seperti itu, tapi untuk keluarga saya dan rasanya kebanyakan di kampung saya itu ya enggak seperti itu. Kalaupun makan bareng ya makan bareng, tapi enggak harus di meja makan begitu. Berikutnya menu makanannya di kami itu, di kampung itu nggak harus 4 sehat 5 sempurna sih. Yang penting sebeh, yang penting kenyang. Setiap harinya ya kayak gitu. Jadi kalau bayangannya harus 4 sehat 5 sempurna, ada protein nabati, protein hewani, terus juga ada lemaknya, ada mineralnya, ada kandungan vitamin, ada gizi-gizi yang lain, kayaknya jauh deh dari hitung-hitungan kayak gitu. Yang penting ada nasi, yang penting ada lauknya cukup 2 macem gitu kan, bisa oreng sama telur dadar, atau juga yang agak mewahnya ya ayam gitu kan, ayam goreng, ayam kecap gitu. Nggak macem-macem makannya, menu itu ya nomor sekian lah gitu kan. Kadang setiap hari ada yang setiap hari oreng terus gitu juga ada yang kangkung terus, ada yang senangnya bayam ya bayam gitu sih. Jadi nggak ada menu tertentu, apalagi kalau misalkan makan pagi menunya apa, makan siang menunya apa, makan malam menunya enggak. Kadang satu menu itu ya sepanjang hari. Ketika paginya kita bikin oseng toge gitu, bukan itu kecambah herang. Bukan toge gede bukan. Dari paginya masak itu ya sampai malam itu gitu. Jadi nggak pusing menu. Fakta berikutnya yang cukup unik di kampung saya adalah semuanya bisa pakai nasi di sanguan gitu. Sagala di sanguan. Contoh, beli batagor pakai nasi. Bahkan mie ayam
mie ayam yang udah karbohidrat melek gitu ya, uplek bumbunya pakai nasi. Apalagi yang nggak bisa pakai nasi, Mbak, apa semuanya udah bisa pakai nasi, somai gitu kan pakai nasi, beli gorengan pakai nasi, terus juga beli apa lagi di luaran, misalkan beli seblak, seblak juga pakai nasi. Itu karbohidrat sama karbohidrat, tapi yang penting jadi di kampung itu ya masalah karbohidrat apa, yang penting kenyang aja, bisa menjalani kehidupan dengan baik, terus dengan kenyang kita bisa sehat, walaupun tidak sepenuhnya sehat juga, tapi yang jelas kita bisa menjalani aktivitas dengan baik tanpa kelaparan, itu aja sudah syukur. Jadi ya itu dia yang penting, semua bisa pakai nasi apapun makanannya gitu. Dan satu lagi masalah bisa pakai nasi, dan ketika kita sudah makan apapun nih, bisa misalkan buras, lagonda, apalagi kupat tahu, soto, tapi belum makan nasi, itu belum makan. Kalau di saya, di kampung saya atau di Sunda gitu, tidak semuanya tapi di saya gitu kan, kalau belum makan nasi ya belum makan gitu. Udah comro 15, bakwan 17, gehu 1, tapi itu belum makan, tuh ngemil. Itu fakta di kampung saya. Hal menarik berikutnya di kampung saya tentang makan, itu sekarang ini sudah mulai terjadi pergeseran. Kalau biasanya di kampung itu identik dengan masak di hawu, ditungku ya. Kalau ditungku itu dinamakan hawu, itu pakai suluh atau kayu bakar, terus juga nasi liwet, ikan asin digoreng, tahu tempe goreng, identik dengan masak sendiri gitu kalau dulu itu ya di kampung. Sekarang juga memang masih banyak yang senang dan masih masak di rumahnya, tapi mulai agak terjadi pergeseran. Contoh, masak nasinya udah pakai listrik sekarang gitu. Itu udah hampir merata di setiap rumah, jarang sekali untuk yang menanak nasi masih di panci, masih di kompor, itu udah jarang. Terus juga untuk lauk pauknya juga sekarang lebih praktis, lebih simpel. Kita mengenal juga yang namanya beli di luar, beli yang dagang keliling gitu kan, dagang keliling lauk nasi, atau juga ke tempat warung nasinya gitu. Itu udah umum sekarang. Jadi daripada ribet masak, ya mereka lebih memilih beli lauk nasinya. Nah, itu ya itu nggak apa-apa sih gitu kan, tapi ya tetap tadi pakem sebelumnya ya tetap berlaku. Misalkan nggak ada di meja makan, itu ya udah, ketika kita beli teman nasi taruh di meja makan, nanti siapa yang makan ya ambil gitu. Nah, kita juga mengenal ya, udah masuk juga sih, misalkan ayam di tipungan gitu, chicken. Kalau di saya kan chicken, apapun merek dagang mereka ya udah chicken gitu, ayam di tipungan, ayam pakai tipung, chicken. Jadi ada chicken, sate, terus juga pecel juga udah masuk. Dan kalau yang punya uang ya gampang tinggal beli gitu. Berikutnya, disclaimer dulu, saya tidak generalisir semuanya, saya tidak menyebutkan semuanya, tapi rata-rata sih dengan keadaan sekarang itu semua berpikir mending makan di rumah daripada makan di luar gitu kalau di kampung ya. Jadi makan di luar itu artinya makan di restoran, makan di tempat makan, atau juga di tempat-tempat fast food lainnya gitu. Itu termasuk salah satu hal mewah. Jadi kita itu lebih memilih makan di rumah, itu lebih hemat lah, hitungannya lebih hemat, kecuali bagi mereka yang memang udah
kebutuhan makannya udah tidak ada masalah. Tapi kalau untuk kaum seperti saya gitu ya, mending makan di rumah gitu, makan di rumah bersama keluarga, bersama anak istri, bersama ibu bapak gitu. Mending makan di rumah daripada makan di luar. Sekali-kali aja makan di luar sambil entah itu rekreasi, entah itu memang ada acara di luar, itu sesekali aja. Jadi, dan rasanya kebanyakan mindset ini juga masih dianut oleh beberapa tetangga saya juga. Ngapain juga makan di luar ketika di rumah itu bisa lebih kenyang, bisa lebih seger. Biasanya kan kalau di luar itu porsinya kan dikit gitu kan, sementara di rumah bebas dong, karena ya kita bisa nyenduk nasi 2 centong dengan nasa puasna gitu, selagi ada gitu kan. Itu teman-teman, fakta tentang makan di kampung saya. Jadi nggak ada waktunya, siapapun lapar ya makan gitu kan. Terus juga nggak harus meriung, nggak harus menunya aneh-aneh gitu. Itu teman-teman, fakta-fakta tentang makan di kampung saya. Saya mau sarapan dulu. Teman-teman juga selalu jaga kesehatan, selalu sehat terus, dan jangan lupa subscribe dan juga like-nya. Dan bagaimana fenomena atau fakta-fakta makan di kampung kamu? Silahkan drop di komen. Saya JJ, sampai jumpa di 7 tanya berikutnya.